Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, Malam, Pak. ada pertanyaan sebelum saya mulai materi berikutnya nih. Follow dan subscribe-nya ada masalah? Oh ya teman-teman yang belum pantau channel Telegramnya dipantau ya teman-teman ya. Ada beberapa feedback dari teman-teman yang lainnya mengenai beberapa akun yang nggak bisa dibuka. Kemarin yang terakhir namanya Sony Baskoro. Kelas ini atau bukan ya? Kayaknya kelas ini, Sony Baskoro. Cek Telegramnya, diklik URL-nya ternyata nggak eksis. Ya. Malam hari ini saya mau bahas perihal search engine optimization, lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita bicara tentang backlink gitu ya, bicara tentang off page, sekarang kita bicara tentang on page. Nanti saya akan demoin sedikit gimana caranya gitu ya. Saya ada hosting dan ada beberapa web yang saya punya. Cuma memang hanya sekedar punya, bukan dioptimize kan gitu ya. Teman-teman ada yang punya web nggak? Web pribadi ada? Nggak ada yang punya? Wah, Nggak ada, Pak. masa orang IT nggak ada yang punya web nih? Ada cuma yang Pak, yang gratis postingannya. Postingannya yang gratis yang gimana? Blogspot? WordPress yang biasa ya? Apa Blogspot? Pakai Blogspot? Yang ngoding sendiri tuh, Pak. Yang ngoding sendiri. Oh, ngoding sendiri. Nah, terus hostingnya di mana? Yang gratis? Yang gratis epz.com gitu. Boleh nanti dicoba kalau teman-teman mau nyobain ya. Ini saya akan share tips nulis menurut kaidah-kaidah dari search engine optimization. Oke, kita mulai aja. Nanti yang lain nyusul nonton rekamannya juga kali ya. Oke, ini pertemuan kita yang ke-7. Kita bahas tentang SEO, Search Engine Optimization on Page, gitu ya. Kemarin kita udah bahas teknik-teknik SEO, gitu ya. Backlink, dan on page-nya sebenarnya saya kemarin udah singgung-singgung sedikit, gitu ya. Ini sebenarnya teknik SEO itu ada dua, ada white hat SEO, kemudian ada black hat SEO, gitu ya. Kalau white hat itu kayak banyak orang yang bilang ilmu hitam dan ilmu putih lah. Walaupun sebenarnya saya nggak gitu setuju juga ya ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Memang yang white hat SEO ini memang dikerjakan dengan cara normal gitu ya. Optimasinya caranya juga tidak menyalahi aturan gitu ya. Jadi memang kalau kita optimasi menggunakan white hat SEO ini minim resiko untuk kena sandbox atau de-index dari Google gitu ya. Tapi kalau yang black hat SEO ini memang sangat beresiko. Memang caranya cepat sih kalau black hat SEO ini lebih cepat, lebih instan gitu ya. Kita bisa dapat trust dari Google itu lebih cepat, cuma resikonya lebih besar lagi gitu. Jadi kayak teori investasi aja. Kalau return-nya banyak, berarti resikonya besar gitu ya. Tapi kalau return-nya kecil, resikonya juga kecil, ya, gitu aja. Cuma ada dua kondisi ini memang kita bisa gunakan sesuai case dan case-nya aja nanti. Kayak kemarin saya bahas tentang backlink gitu, ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu ya. Kalau kita mau main black hat SEO bisa aja kita main di tier 3 gitu ya. Kita main di tier 3 buat nembak ke tier 2 gitu ya. Tapi jangan pernah main black hat SEO ini ada di money web ya, situs yang memang Anda pakai buat jualan, situs yang memang Anda gunakan untuk sharing ilmu, dari sana Anda dapat penghasilan iklan gitu ya, itu jangan sampai ke sana gitu. Karena nanti sayang gitu, Anda udah develop capek-capek, kemudian kena sandbox gitu atau kena de-index dari Google, ya udah ya tamat lah riwayatnya gitu ya.
Kemudian kalau misalkan money website itu baiknya pakai white hat SEO aja gitu ya. Kalau yang apa, yang tier 3, tier 2 ya oke-oke aja. Kalau nanti teman-teman punya usaha, misalkan Anda mau setelah dari Steamik Anda mau bikin usaha sendiri, bikin CV misalkan atau bikin PT, diriin digital consulting untuk marketing online gitu ya, apa digital marketing gitu ya. Nah, ini Anda bisa pakai dua metode ini gitu ya. Tapi nanti yang tadi saya bilang, Anda harus batasin gitu ya. Black hat SEO ini ada di mana, white hat SEO ini ada di mana gitu. Karena dua-duanya punya apa ya? Punya value masing-masing gitu ya. Dan ada langkah-langkah apa? Ada waktu-waktu yang tepat untuk menggunakan keduanya gitu. Kadang kita pakai black hat SEO juga perlu juga gitu ya, biar waktunya nggak terlalu lama juga. Tapi ya itu resikonya tinggi. Yang akan saya ajarkan di sini white hat SEO di minggu ini. Kalau minggu-minggu depan mungkin ada black hat SEO-nya juga gitu ya. Oke. Ini kemarin kita udah bahas mengenai SEO gitu ya, yang keyword dan backlink ya. Analoginya yang dua lain tadi, yang X dan Y gitu ya. Yang X itu based on keyword yang kita temuin hasil research dari apa? Dari search engine gitu ya. Kemudian kita menggunakan backlink gitu ya. Backlinknya yang kemarin ada orang biasa, ada artis, ada master chef gitu ya. Ada masing-masing backlink ini punya bawaan visitor masing-masing gitu ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500, tergantung seberapa valid atau tergantung seberapa korelasi dengan niche dari website Anda, apa topik dari website Anda. Jadi biasanya kalau Anda buat website itu usahakan satu topik ya teman-teman ya, jangan di mix gado-gado gitu. Nanti Anda sulit untuk menemukan loyal visitor Anda gitu ya. Kalau Anda sulit menemukan loyal visitor Anda bisa jadi pengunjung website Anda tiap hari emang unik jadinya. Nggak pernah ada pengunjung website yang memang dia udah berkunjung berkali-kali ke website Anda dan udah termindset gitu ya. Kalau misalkan Anda nyari sesuatu, ada visitor Anda nyari sesuatu, dia nggak keingetan tentang website Anda, bisa jadi seperti itu. Jadi usahakan begitu Anda bangun website, Anda bangun blog gitu ya, disesuaikan topiknya satu topik gitu. Nanti ngomongin topik itu aja gitu. Saya punya beberapa website lupa sendiri. Saya pakai Niaga Hoster teman-teman. Banyak ya, jadi Anda bisa pakai hosting mau yang gratisan juga ada yang tadi temen pakai gitu ya. Mau yang berbayar juga ada. Ini saya pakai berbayar tahunan gitu. Berapa ya? 1 juta saya bayar. Enggak 1 juta deh. Berapa ya? Saya lupa. Yang gratis juga ada. Yang apa? Yang murah juga ada, yang murah. Nah, ini salah satu web saya, jadi fokusnya adalah hiburan gitu ya, lifestyle gitu ya. Bisa kuliner gitu, bisa liburan gitu ya. Nah, ini semuanya on spot semuanya. Jadi memang saya yang tulis, saya pernah ke sana gitu ya, saya tulis sendiri gitu. Nah, ini semacam blog pribadi lah. Nah, ini iklan-iklannya gitu ya. Ini iklan-iklannya. Saya belum apply Google AdSense gitu. Dulu saya pernah menggunakan Google AdSense di tahun 2008. Saya pernah menggunakan Google AdSense. Itu salah satu webnya. Nah, ini. Saya pakai yang gratisan dulu. Pakai Blogspot. Ini ini seperti ini ya. Blog zombie ini jadinya. Blog yang nggak pernah dirawat jadinya. Jadi ini marketnya adalah US dulu sama Kanada. Cuma dari sini dulu saya pernah ngasilin 1 juta per bulan minimal. Nggak saya update juga 1 juta gitu. Terakhir dipakai teman saya buat optimasi gitu ya. Bisa sampai $2.000 waktu itu.
Nah ini juga ini liburan gitu ya. Kalau ini murni, jadi ini blog saya murni copy paste teman-teman. Buruknya apa copy paste? Yaitu saya kena de-index di di Google gitu. Karena saya copy paste. Ini contoh buruk lah. Cuma yang banyak ngasilin traffic dulu ini nih Hot Topics ini. Jadi saya nulis di sini juga, saya nulis artikel di website orang, saya jadi kontributor juga. Dulu ada kasus apa ya? Saya lupa. Saya sempat di-ban. Jadi ada kasus pemain basket gitu. Dia selingkuh kalau nggak salah. Jadi dulu yang banyak ngasilin traffic ya gitu dulu aja ya sama lah sama sekarang ya. Gosip-gosip dan segala macam gitu ya. Ini saya tulis dengan tulisan saya pribadi gitu. Nah, ini kasus yang sempat booming waktu itu, pemerkosa nih Dennis Earl gitu ya. Jadi gimana caranya saya nulis gitu ya? Saya browsing dari web, misalkan target market saya mana, Kanada gitu ya. Udah, saya masuk ke web-web yang terkenal di Kanada gitu, web berita, web portal. Karena emang ini topiknya generik, hot news gitu, hard news gitu ya. Ya saya ngambil dari sana. Terus kemudian saya ambil 2-3 artikel dari blog luar gitu ya, saya baca, kemudian saya tulis ulang di sini. Ini Inggris semuanya tulisannya. Dari situ saya belajar bahasa Inggris juga jadinya. Nah ini ini pernah ngasilin penghasilan saya per bulannya itu. Oke, nah ini kalau ini belum pernah menghasilkan, jadi emang hanya sekedar iseng nulis aja gitu ya. Jadi memang banyak digital marketer yang memang nabung lah ya, nabung website gitu ya. Jadi dia bisa jadi beli banyak gitu ya, domain kayak saya nih, beli 1, 2, 3, 4, 5 web. Saya ada lagi ini web saya juga. Kalau ini money web nih, jadi saya jualan hosting di sini. Ini udah menghasilkan kalau ini ya. Saya pernah ngasilin 2 hari 5 juta dari sini. Dari jualan hosting gitu ya. Dan ini recurring gitu ya. Jadi tahun berikutnya orang yang udah berlangganan di sini gitu, udah pakai jasa saya ya berarti tahun depannya dia akan pakai lagi, boleh jadi gitu ya. Kalau dia puas dengan layanannya. Kalau dia nggak puas ya tinggal pergi. Gitu. Jadi kalau memang saya udah dapat 5 juta dari sini, bisa jadi tahun depan dapat 5 juta lagi nih dari sini gitu ya. Itu jadi passive income. Ini web saya juga, jadi beda hosting gitu ya. Niatnya saya mau pakai ini buat tier 2 atau tier 3-nya nih, buat nge-boosting yang di sini. Tapi waktunya belum ada. Jadi ini yang mau di-boosting gitu ya. Ini kontennya juga masih belum ready gitu ya. Masih belum ready, jadi saya hanya beli aja. Tapi memang untuk dapat ke indeks Google memang umur dari website juga mempengaruhi teman-teman ya. Jadi waktu saya buka ini, saya beli, ya udah saya beli aja gitu. Belum kepikiran mau ngisi apa gitu. Paling udah ada yang udah keisi ini kalau ini buat jualan gitu. Buat jualan apa? Ngelink ke ini ke hosting. Jadi kalau kita visit site-nya harusnya sih landing page. Nah ini saya jualan software gitu ya. Saya jualan software nggak dulu sih, beberapa bulan yang lalu lah. Saya jualan software WHMCS. Ini softwarenya kayak gini. Ini WHMCS namanya. Dia ini software buat apa ya? Buat usaha hosting sih sebenarnya, buat usaha hosting biar dia jalan otomatis gitu ya. Jadi saya kalaupun ada yang daftar, transfer dan segala macam gitu, saya tinggal terima emailnya aja. Nanti kalau duit udah masuk, saya tinggal aktivasi gitu aja. Simple. Nah ini saya jualan softwarenya.
Gitu ya. Ini testimoninya. Kemarin saya bikin apa? Ngajarin kalian copywriting landing page. Nah ini copywriting landing page. Gitu ya. Ini testimoni segala macam. Nah ini apa? Ancamannya, keterbatasannya. Nanti kita bahas ini lah. Oke, sekarang kita bahas ini dulu. Oke, malam ini, hari ini gitu ya, saya akan bahas on page. Jadi ini ada keyword, ada backlink. Backlink kemarin kita udah bahas. Kalian bisa simak rekamannya. Kemarin mungkin saya kurang maksimal, tapi rekamannya udah saya perbaiki. Di keyword udah, nanti kita akan bahas keyword. Nah ini strategi SEO ada 2, yang on page dan off page. Off page kita udah bahas, sekarang masuk yang on page. Oke, on page optimalisasi dengan memodifikasi kode HTML gitu ya. Konten dan struktur dari website, membuatnya lebih mudah diindeks oleh search engine agar dapat dengan mudah ditemukan. Kemudian ngebuat kata kunci dengan panjang minimal 4 buah kata. Paragraf pertama terdapat kata kunci utama dan segala macam. Nanti akan ada detailnya. Oke, web dan konten berkualitas. Yang pertama, kalian harus tentukan niche yang tepat. Ya. Topiknya harus tepat. Jadi kalau kalian buka web atau blog tentang lifestyle atau liburan gitu kayak saya seperti ini, ya udah isinya liburan gitu ya. Jangan dicampur sama ini ada liburan, kemudian Anda bahas ilmu pengetahuan, misalkan Anda bahas IT di sini nggak nyambung, gitu teman-teman. Biar apa? Biar segmented gitu. Orang yang masuk ke dalam website kita ini adalah orang-orang yang memang maunya liburan gitu ya. Dia mau cari referensi, nyari pengetahuan. Kalau dia mau ke lokasi wisata ini, apa sih yang harus dia ketahui gitu ya. Jaraknya berapa lama, kemudian tiket masuknya berapa dan segala macam. Nah ini domainnya ke arah sana gitu ya. Jadi kalau kalian bikin sebuah situs, sebuah web, jadi usahakan di niche yang sama. Jadi begitu Anda buat artikel gitu ya, ini kayak artikel gini. Nih Anda buat artikel gini. Nah, ini usahakan ya sesuai jadi ya. Jadi sesuai dengan topik dari websitenya itu sendiri gitu ya. Kalau kalian lihat teman-teman nih hijau gitu, berarti ini SEO-nya oke. Nanti saya akan kasih tahu tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, gunakan keyword yang tepat sesuai dengan topik artikel gitu ya. Begitu Anda temukan kayak tadi ini, saya mau nulis wisata pantai Parangtritis gitu ya. Kita cari keyword yang tepat tuh. Buat apa? Buat kasih judul di sini. Karena kalau kalian ini kebaca kan ya? Anda ngelihat kan ya? Wisata Parangtritis. Oh. Tuh, lihat. Kalau Anda nyari keywordnya adalah Parangtritis, maka saingan Anda sekitar 1.450.000 teman-teman. 1.450.000. Kalau website Anda baru dibeli gitu, Anda baru beli domain hari ini gitu ya, bersaing dengan 1.450.000 orang yang nargetin di keyword yang sama gitu ya, boleh jadi Anda akan kalah bersaing gitu ya. Boleh jadi Anda nggak akan masuk di page pertama gitu ya. Syukur-syukur masuk di 10 terbesar, ya udah syukur gitu ya. Terus jadi Anda masuk di page yang keberapa gitu. Tapi Anda harus lebih segmented lagi untuk menemukan keyword. Keywordnya lebih segmented, lebih mengerucut lagi. Anda harus cari ya itu. Jadi biar apa? Biar persaingannya lebih kecil misalkan. Atau Anda tambahin misalkan wisata Parangtritis. Nah, ini lebih kecil kan. Dari 1.450.000 Anda tambahin kata wisata jadi 645.000. Saingan lebih kecil gitu ya. Kalau ada 645.000 yang nulis gitu ya, yang mengetikkan kata tersebut, berarti Anda akan ada peluangnya 1/645.000 gitu ya. Kalau Anda tambahin lagi di belakangnya Jakarta.
Oh, malah gede. Nah, itu Jogja. Nah, ini lebih kecil lagi, 500. Jadi, usahakan lebih mengerucut lagi gitu ya, keyword yang Anda tuliskan gitu. Biar apa? Biar website Anda punya daya saing ya, teman-teman ya. Usahakan nih, range-nya ini lebih kecil lagi, kalau bisa 8, 9, atau 10 gitu ya, teman-teman. Jadi begitu ada orang buka Parangtritis, Jogja, bisa jadi Anda jadi salah satu pilihan juga untuk sana gitu ya. Dengan digabungkan dengan keyword-keyword yang lain. Oke, kemudian yang ketiga, buat judul yang tertarget, sesuaikan dengan kapasitas web yang dimiliki. Teman-teman, kemarin saya udah ngajarin di week ke-5 kalau nggak salah ya, bikin headline gitu ya. Ini nggak jauh beda ya teman-teman bikin headline. Cuma kalau yang di week ke-5 itu fokusnya ada jualan kayak gini headline-nya. Ini headline saya nih, web hosting automation made easy. Gitu ya. Anda bisnis, jadi target saya adalah orang-orang yang punya usaha web hosting gitu ya. Jadi dengan Anda punya usaha web hosting, kemudian Anda bisa dengan mudah kontrol gitu ya. Karena apa? Karena begitu saya punya ini gitu ya, dengan software WHMCS ini, saya nggak perlu lagi nih mantau tiap hari gitu ya, buka website dan segala macam gitu. Ini saya nggak pernah open gitu ya, tapi begitu ada order masuk ke dalam hosting saya ini ya, si WHMCS ini langsung memberikan notifikasi saya ke email gitu ya. Begitu masuk ada yang order gitu, nanti begitu ada yang transfer itu akan ada notifikasi ke saya, ada yang transfer gitu ya. Nanti tinggal cocokin aja nomor invoice dengan jumlah yang ditransfer. Kalau cocok ya kita tinggal approval aja nanti. Approval nanti dia otomatis aktif gitu ya. Jadi simple banget. Ini saya reseller di tempat lain. Jadi kalau ada problem sudah ada timnya sendiri gitu. Jadi ya udah sih tinggal modal itu aja gitu. Jadi gampang. Kemudian buat judul yang tertarget sesuai dengan kapasitas ya web yang dimiliki. Kemudian pastikan isi konten memberikan insight yang baru ya, bagi para pembacanya sehingga visitor merasakan manfaatnya. Misalkan kayak gini ya, saya punya website wisata gitu ya. Usahakan nih kalau Anda bikin website wisata gitu, liburan gitu, usahakan informatif ya kayak gini, biaya tiket pantai 7.000 gitu ya. Kalau di weekend 10.000, kemudian kalau naik ATV 50.000 sampai 100.000 dengan lama 15 menit. Dengan gini orang jadi wah, dia dapat informasi gitu ya. Dia dapat pengetahuan ya. Jadi kayak gini misalkan jarak antara Parangtritis ke Jogja sekitar berapa kilometer. Jadi dia ada knowledge. Jadi sebelum dia mau liburan ke Parangtritis misalkan, dia udah ada bekal knowledge gitu. Tapi kalau begitu dia 1 kali, 2 kali misalkan dia lihat website kita dengan informatif gitu ya. Mungkin next vacation-nya dia, next liburannya dia akan balik lagi ke website saya. Tujuannya apa? Nyari informasi gitu ya. Kalau saya mau ke sana nih, ya apa nih yang harus saya ketahui gitu kan. Nanti dia secara nggak langsung ya akan keingetan sama website ini. Jadi seperti itu. Kemudian pastikan isi konten memberikan insight baru tadi udah. Kemudian tautkan link web terpercaya ke dalam tulisannya. Ini kayak saya bikin. Ini kalau Anda ketik ini arahin kursornya ke Roro Kidul gitu ya. Diklik Roro Kidulnya. Nah, ini masuknya ke Wikipedia, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya ini mereferensikan gitu ya, tulisan saya agar lebih informatif gitu ya. Jadi mungkin ada dari tulisan saya ada kata-kata yang memang beberapa orang nggak paham gitu ya. Beberapa orang apa sih ini maksudnya gitu ya. Itu bisa kita referensikan ya. Ke situs-situs yang memang punya nama besar gitu ya. Itu udah standar. Anda bisa link tautkan ke website yang lain sekitar 2 atau 3 atau mungkin bisa 4 mungkin. Kemudian Anda juga bisa kaitkan juga dengan dengan postingan Anda yang terdahulu gitu ya.
kalau misalkan kalau misalkan orang datang ke Parangtritis, kira-kira dia akan wisata kemana lagi nih? Nah, ini juga sumber traffic juga. Jadi begitu dia baca, orang juga baca juga nih wisata di apa Telomoyo, Merbabu gitu ya. Nah, ini orang klik juga. Nah, ini jadi traffic juga buat kita gitu ya. Nah, ini. Jadi begitu dia baca gitu, usahakan dia akan lama berkunjung di website kita. Jadi nggak cuma apa dalam hitungan detik dia klik langsung dia keluar lagi, tapi dengan dia baca di website kita dia baca berulang-ulang gitu ya. Nah, dari sini juga wah nih yang apa dekat dengan wisata Aling Bening Ambarawa, wah nih ada wisata lagi nih Menara Masjid Agung Jawa Tengah gitu kan. Jadi klik lagi. Nah, dari situ dia akan banyak dapat informasi berkaitan dengan travelingnya dia, rencana travelingnya dia. Duitnya dari mana? Duitnya dari sini gitu ya. Kalau dia ngeklik ini, saya dapat komisi dari apa? Dari Agoda gitu ya. Kalau dia ngeklik sini, saya dapat komisi dari apa? Dari kursus digital marketing. Kalau dia klik sini, saya dapat komisi dari dunia Ghoster. Diklik di sini, saya dapat komisi juga. Cuma saran saya jangan terlalu banyak nih, saya terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak iklan kayak gini, ini lumayan banyak sih. Harus sedikit aja. Biasanya impact kepada kecepatan website yang kita punya gitu ya. Makin banyak iklannya itu biasanya loadingnya akan lama, akan lebih lama gitu. Jadi kalau begitu orang klik ini, nah dia lama nih. Ini bisa bikin orang boring gitu ya, bisa bikin orang males nih, loadingnya lama gitu kan. Kalau dia merasa males loading lama, dia kan nggak akan ngebaca lebih lanjut. Oke, ini tulisannya kayak gini. Ada referensinya nggak nih? Oh, nggak ada. Oke. Kemudian lanjutannya tautkan link web terpercaya. Oke. Yang pertama research keyword. Nah, ini research keyword. Apa yang kita gunakan toolsnya bisa keywordtool.io gitu ya, bisa keywordreveller.com gitu ya. Saya biasa gunakan dua ini. Kalau reveller itu dia Anda harus daftar, cuma dia ada batasnya gitu. Sehari itu maksimal Anda search 10 kata doang. Tapi kalau di keywordtool.io itu rada bebas gitu teman-teman. Ini saya buka keywordtool.io keyword reveller. Apa itu jelas misalnya Keyword reveller. Nah, ini Anda kalau mau pakai keyword reveller, Anda harus sign up dulu ya, teman-teman. Saran saya kalau Anda sign up kayak gini gitu ya, ke keyword reveller atau sign up untuk gratisan gitu ya. Jangan pakai email email utama Anda gitu ya. Anda kemarin udah bikin 15 akun, harusnya ada 15 email. Pakai yang 15 email itu. Salah satunya pakai yang mana aja. Bebas gitu ya. Karena apa? Karena begitu Anda sign up, pasti akan banyak tawaran marketing dari sana, dan itu sangat mengganggu, teman-teman. Ini saya nggak pakai email utama gitu. Nah, ini kayak gini. Nah, Anda tinggal cari keywordnya aja ya. Keywordnya misalkan apa? Parangtritis. Oh, ini pakai salah. Parangtritis. Kita juga cari di sini Parangtritis. Ada plus, ada minusnya di dua search engine ini. Indonesia. Fokusin ke Indonesia ya, teman-teman ya. Kalau emang bahasa dari website ini Indonesia. Tapi kalau target marketnya negara lain ya fokusin ke negara lain. Karena banyak blogger-blogger yang ada di Indonesia gitu ya. Target marketnya bukan di Indonesia gitu. Nah, ini kayak gini. Kalau di keyword reveller dia
untuk satu kata keyword, misalkan ini Parangtritis, dia ada jumlahnya gitu ya. Monthly volume-nya itu ada 12.100. Oke, trend volumenya besar gitu ya. Kalau Anda pakai ini, carilah jumlah terbanyak gitu ya. Udah nih, ambil keywordnya Parangtritis yang Anda akan ambil. Cuma kalau di sini ya udah nih main feeling aja. Parangtritis koplo. Nah, ini apa? Misalkan Parangtritis beach gitu ya. Pantai Yogyakarta. Nah, udah masukin ke Google ya. Nah, buka. Nih keywordnya gitu. Nah, ini ada 168.000 ya. Nanti teman-teman bukanya gini. Kalau mau lebih segmented lagi, tulis in title, _, spasi. Ini, enter. Nah, ini realnya teman-teman. Ada 8, Parangtritis Beach, Yogyakarta. Kalau Anda mau nulis dengan website Anda yang belum besar gitu ya, ya nggak apa-apa nih pakai 3 keyword ini, Parangtritis Beach, Yogyakarta, sebagai judul gitu ya, sebagai judul tulisan Anda. Nanti kalau kalau ada orang yang ngetik tentang Parangtritis atau Beach Yogyakarta, bisa jadi reverse-nya ke website Anda. Oke, itu keyword. Gunakan tools untuk untuk mencari keyword yang related dengan topik artikel Anda gitu ya. Anda bisa gunakan 2 tools ini, atau nanti ada keyword planner di Google gitu ya. Ada banyak macam-macam. Tapi yang biasa saya pakai 2 ini. Kemudian yang berikutnya adalah meta tag, teman-teman. Meta tag ini berfungsi untuk memberitahu search engine tentang konten yang ada di website Anda. Kalau meta tag ini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada meta title, yang kedua description, yang ketiga keyword. Kalau meta tag itu biasanya diletakkan di antara ini head and description head. Jadi tengah-tengahnya biasanya meta tag ini. Tapi kalau misalkan Anda pakai WordPress, ini kayak saya pakai WordPress. Anda cukup install aja nih plugin gitu ya, pakai nih Yoast SEO plugin. Kalau Anda pakai ini jangan kebanyakan ini ya teman-teman, jangan kebanyakan plugin karena plugin juga dapat memperburuk kinerja website itu. Speed, dalam hal speed ya teman-teman. Saya terlalu banyak. Nah ini Yoast, Yoast SEO. Nanti begitu kita melakukan post sesuatu gitu ya, misalkan kita posting, new post, nah new post nih, di bawahnya nih ada analisisnya teman-teman, ada SEO-nya nih. Nanti saya akan demoin. Nah ini key phrases-nya, kemudian SEO analisisnya gitu ya. Kita harus apply nih kalau bisa semuanya warna hijau gitu ya. Nah ini keuntungannya ini Yoast SEO. Tapi kalau misalkan Anda coding sendiri, ya tinggal dimainin di HTML-nya aja nanti teman-teman. Di HTML-nya dimainin di antara head dan slash head ini. Kemudian tag title, ini kan ada 3 meta tag. Yang pertama meta title atau tag title gitu ya. Tag title ini adalah judul halaman website sebagaimana muncul dari hasil mesin pencarian atau search engine. Kemudian meta title ini sangat penting karena ini akan dilihat pertama kali oleh visitor Anda, ya nggak? Kalau Anda search sesuatu kan gitu kan. Kayak tadi Parangtritis Beach. Nah, ini kan judul ya. Yang pertama kali Anda lihat pasti judul ya. Ini berkaitan nggak dengan apa yang Anda cari gitu ya. Parangtritis Beach, sunset.
romantis gitu. Apakah ini yang Anda cari? Gitu. Pasti orang pertama kali perhatiin meta title-nya itu. Jadi teman-teman harus sangat memperhatikan meta title-nya. Oke, ini contohnya meta title. Jadi title yang paling atasnya itu meta title. Sangat penting sekali karena itu yang pertama kali dilihat. Kedua adalah cara membuat meta title. Tips membuat meta title yang bisa menarik visitor, sesuaikan meta title dengan kemampuan website. Jadi yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau memang website Anda baru, ya udah jangan ambil target yang tinggi gitu ya. Jangan cari yang jutaan atau jangan cari yang ratusan ribu gitu ya. Cari yang kompetisinya kecil. Kalau bisa kayak tadi 8, 10, 5 gitu ya, 4 gitu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama Anda temukan dulu keyword-nya, Anda temukan dulu keyword yang akan Anda cari, kemudian Anda perkecil lagi, persempit jangkauan teman-teman untuk persaingannya gitu ya. Ada juga orang yang rada nyeleneh gitu ya, parangtritis gitu ya, parangtritis, ini ke parangtritis. Ada orang yang mainin kata typo. Jadi kalau kita ketik parangtritis itu kan huruf P-nya itu dekat huruf O sama huruf L kan ya. Bisa jadi begitu dia ngetik bukan parangtritis tapi oarangtritis. Nah, ini tinggal diklik aja. Ada nggak? Oh, lebih kecil. Nanti judulnya adalah parangtritis gitu ya teman-teman. Nah ini juga membantu Anda dalam menemukan keyword yang memang kecil persaingannya teman-teman. Ini ada beberapa orang yang main di sini dan traffic-nya lumayan juga ya. Memainkan kata-kata typo yang memang diketikkan di dalam search engine. Nah itu salah satu metodenya juga. Kemudian insert keyword yang memungkinkan visitor untuk berkunjung ke website Anda tadi udah. Pastikan keyword sesuai dengan isi konten. Jadi kalau Anda tulis tadi wisata parangtritis, ya isinya wisata parangtritis gitu ya. Jangan isinya melenceng dari itu gitu ya. Apa Anda ngomongin yang lain di dalamnya, nanti Anda kena kalau Anda kena di-tag sama Google. Kemarin ada toolsnya Google gitu yang bisa ngedetect seperti itu tulisan yang nggak relevan gitu ya. Anda bisa jadi kena de-index gitu ya. Kemudian hindari penggunaan tag title yang terlalu panjang. Jadi jangan terlalu panjang, jangan sampai lebih dari 60 karakter gitu. Jadi kalau Anda lihat kayak gini parangtritis. Tuh, yang masuk di page 1 nggak panjang-panjang juga. Oke, jangan terlalu panjang kata-katanya. Kalau Anda pakai bikin website Anda sendiri gitu, nggak pakai WordPress, ya Anda masukin aja di antara kata title ini. Title, kemudian title dari website Anda. Jadi judulnya apa gitu, wisata parangtritis, ya udah masukin aja di HTML-nya. Tapi kalau Anda pengguna WordPress gitu, masukin di SEO-nya tadi ini. Nah, ini misalkan nih Anda masukin wisata parangtritis. Oke. Nah, ini kan muncul nih, ya enggak? Di SEO-nya dia akan muncul seperti ini, wisata parangtritis. Nah, ini settingan saya, di belakangnya pasti ada nama websitenya. Nanti setelah itu Anda tinggal edit snippet-nya ini, isinya ini, nanti snippet-nya nanti di bahasannya. Oke, ini adalah tag meta title. Kemudian berikutnya adalah meta description. Nah, ini meta description yang snippet tadi. Meta description adalah yang di bawahnya. Kalau Anda lihat yang di bawahnya, kunjungi parangtritis gitu ya. Pasti Anda kalau search di browser, di search engine, Anda pertama baca judulnya, kemudian Anda baca bawahnya nih, berkaitan atau enggak nih, dengan yang Anda cari gitu ya. Misalkan
Ini misalkan Parantritis Beach, oh bahasa Inggris nih, saya nggak ngerti gitu, nggak akan ada klik gitu kan. Tapi kalau misalkan ada visitornya orang bule gitu, bahasanya bahasa Inggris ya, dia akan lari kemari ketimbang lari kemari gitu ya. Tergantung segmen marketnya tadi saya bilang. Kemudian ini ada unik, ini 3 tempat di Parantritis yang punya mitos gitu ya. Nah ini dia baca nih, yang juga punya banyak kisah yang ada di tiap tempatnya. Jadi kalau orangnya suka wisata tapi nyari-nyari misteri bisa jadi dia larinya ke sini. Tapi posisinya lumayan besar ya. Kayaknya mitos-mitos besar. Ini 2 lainnya meninggal. Seperti itu. Oke. Meta tag-nya. Jadi kalau Anda pakai WordPress ya tinggal dimasukin aja di edit snippet-nya ini. Edit snippet. Ini saya title, ini format saya jadi title, page, separator, saya title. Jadi ini title, page-nya, separator, saya title, nama setnya itu. Jadi meta description-nya ini gitu ya. Wisata Parantritis Jogja. Nah, kayak gini. Dia akan muncul di sini. Ini namanya meta description, teman-teman. Jadi buat ini semenarik mungkin juga ya. Jadi kalau Anda mau menyampaikan sesuatu tentang judul dari artikelnya misalkan, secara nggak langsung ini seperti apa ya, summary lah dari yang akan Anda tulis gitu. Di dalamnya ada apa aja sih? Apakah Anda di sini bahas tentang tiket masuk, misalkan tips-tipsnya gitu ya, tips wisata murah misalkan dan segala macam gitu ya. Usahakan di description-nya ini Anda keluarkan. Karena visitor dia akan melihat ini juga ya, teman-teman. Selain judul, dia akan melihat isinya ya. Kalau dia lihat isinya, wah nggak menarik nih. Orang yang nggak suka hard news misalkan, wisatawan harus berhati-hati di Parangtritis. Dia lihat sininya, wah keseret ombak nih, saya nggak mau deh. 2 lain meninggal gitu ya, saya nggak mau buka ini. Buka yang lain aja, yang seneng-seneng aja. Yang berita-berita baik aja di Parangtritis gitu ya. Dia nggak akan buka itu. Gitu. Jadi usahakan sesuai dengan isi artikelnya. Oke. Kemudian ini meta description-nya. Pastikan karakternya nggak lebih dari 156 karakter. Jadi biasanya kalau di pluginnya Yoast ini dia ada batasannya teman-teman ya. Kalau saya ini ceritanya nggak enak. Nah, ini. Wah, kok isinya begitu? Nah, ini juga kurang baik ya teman-teman ya. Mungkin traffic-nya besar ya. Oh, ini situs ini pemesanan. Nggak ada isi beritanya. Jadi emang mungkin kaitannya Parangtritis dengan wisata-wisata mitos gitu ya. Ini punyanya website Bantul. Jadi Bantul itu ke depan dia mau jadi kota wisata. Salah. Jadi teman-teman ketikan gitu ya, di meta description-nya ini maksimal 156 karakter. Jadi jangan lebih dari itu. Dan usahakan begitu Anda ketik di sini gitu ya, ini sampai indikatornya hijau gitu. Lagi nyari tulisan biar nggak harus mikir-mikir lagi.
aja, copy paste. Misalkan kita masukin tulisannya ini. Gitu. Oke. Nah ini kurang baik nih teman-teman. Bisa jadi karena kebanyakan. Nah seperti ini. Usahakan hijau gitu. Dengan gini Anda masih bisa punya kesempatan beberapa kata nih. Wisata asik banget. Nah udah. Nah, ini kan muncul nih. Sesuai dengan judulnya. Misalkan ini apa ya? Masjid Agung Jawa Tengah ya. Agung Jawa Tengah. Nah ini seperti ini. Jadi begitu ada orang nyari keywordnya Masjid Agung Jawa Tengah gitu ya, maka kalau website kita muncul di atasnya, maka dia akan muncul tulisan seperti ini ya, Masjid Jawa Tengah. Kemudian di sini ada description ya, meta description. Nah ini juga usahakan hijau nih teman-teman. Ini variabelnya nanti tinggal ditambah-tambahin aja mau seperti apa gitu ya. Saya title, parameter kategori misalkan. Ini akan menentukan nanti tampilan yang ada di sini teman-teman. Kalau enggak diacak aja misalkan. Nanti begitu Anda tulis, usahakan key phrase-nya ini, text length-nya ini, kemudian SEO title width-nya ini indikatornya jadi hijau. Sampai di hijau gitu ya. Nanti ada indikator di sini warna hijau. Nanti baru Anda bisa posting. Gitu. Kalau masih orange atau merah, tidak direkomendasikan. Gitu. Karena bisa jadi percuma aja nanti Anda nulis. Gitu. Ke indeksnya lama atau nggak akan muncul di page-nya Google gitu ya. Kemudian yang berikutnya terakhirnya ada speed website. Jadi teman-teman harus perhatikan speed dari website. Gitu ya. Tadi saya bilang jangan sampai website kita kebanyakan iklan gitu ya, atau kebanyakan gambar. Nah, kalau Anda submit gambar di website gitu ya, masukin gambar gitu. Nah ini jangan terlalu besar ya teman-teman. Jangan formatnya nggak usah PNG, saya rasa cukup JPEG aja. Karena apa? Karena kecil gitu ya, memorinya kecil. Jadi begitu dia buka, loadingnya nggak terlalu lama. Ya, itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi begitu Anda masukkan gambar gitu ya. Jadi setiap tulisan itu pastikan ada gambar. Gambarnya original gitu ya. Jadi kalau Anda ya saya semenjak nulis-nulis gitu ya. Jadi kalau kemana-mana saya selalu foto gitu ya. Jadi foto itu kayak aset jadi ada beberapa website kita bisa nyari duit dari situ ya. Jadi kita foto apapun gitu, kemudian kita upload, dari mereka nanti menghargai hasil foto kita berapa dolar gitu. Nah, ini jadi aset saya pribadi. Jadi begitu ada apa gitu, saya foto atau saya rekam sama video, nah itu dikumpulin aja. Nah itu jadi aset teman-teman. Kayak gini aset nih. Foto saya pribadi, aset nih foto-foto saya pribadi, aset saya ke depannya gitu. Kemudian itu website jangan lebih dari loadingnya jangan lebih dari 3 detik gitu ya teman-teman. Anda bisa ngeceknya pakai di developersgoogle.com gitu ya, atau di GTmetrix atau pingdom.com gitu ya. Saya biasa ngecek di GTmetrix. Nih kayak website-nya nih kurang bagus nih. Referensi itu menurut. Butuh waktu dia. Jadi pastikan kita continuous gitu ya untuk ngecek website. Ini sudah lama nggak saya buka, baru tadi saya buka, saya updatein. Jadi ada banyak penyebab website itu jadi lama loading ya. Salah satu banyak iklan, gitu ya. Gambarnya terlalu besar,
kemudian pluginnya terlalu banyak nih kayak gini, performance-nya juga kurang baik, structure-nya gini, TBT-nya 5 MC. Kurang baik nih. Buat loading time-nya lebih dari 3 second, 3,8 gitu ya. Kalau bisa kurang dari 3 second-nya harus dikurangin dulu. Atau iklannya dihilangin gitu ya. Iklannya terlalu banyak ya, terlalu rame iklannya. Atas bawah ini juga ada. Ini kalau Anda klik atasnya nih iklan juga nih, ke Agoda gitu. Karena komisinya gede Agoda gitu. Ini iklannya terlalu banyak, jadi bikin websitenya jadi lemot banget. Enggak lemot banget juga sih, 3,8. Cuma ya kurang baik lah. Kalau bisa di bawah dari 3 second. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya udah siapin satu tulisan. Buat di demo, tapi tadi udah demoin yang blog wisata. Nah ini juga riset juga ya teman-teman. Tadi saya bikin tulisan, niatnya sih buat demo. Nah ini artikelnya ini gitu ya. Ini artikelnya, keywordnya yang mau saya hajar adalah ini, teknik penulisan ramah SEO. Kalau Anda klikin di Google, saingannya berapa? Tuh, ada 307.000. Kalau di InTitle berapa? Realnya ada 1.500, teman-teman. Kalau saya masukin artikel saya ini dengan judul teknik penulisan artikel ramah SEO ini, maka saingannya adalah 1.500. Jadi ada 1.500 orang mengetikkan keyword yang sama. Gitu. Makanya saya perkecil lagi gitu ya. Tadi dapatnya versi anak kampus gitu. Atau nah ini tinggal 8. Artinya apa teman-teman, dari keyword yang ini, teknik penulisan artikel ramah SEO versi anak kampus ini, saingan saya cuma 8 situs gitu ya. Kalau memang ada orang yang mengetikkan beberapa keyword dari keyword yang di sini gitu, ada potensi website saya di indeks sama Google gitu ya. Jadi kayak seperti yang pernah saya posting di grup Telegram gitu ya. Judul video saya itu masuk ke indeks di page 1, di page 3 gitu ya. Caranya seperti itu, teman-teman. Cari cari keyword yang memang sudah mengerucut. Nanti begitu Anda tulis, ini udah dapat judulnya gitu ya. Nanti permalingnya Anda edit aja. Edit sesuai dengan judulnya. Jadi keyword yang akan Anda hajar gitu ya. Udah jadi. Nah, baru berikutnya adalah bikin snippet-nya. Jadi edit snippet-nya. Ya, udah ini snippet-nya. Jadi kalau orang baca itu teknik penulisan artikel, kemudian ini penjelasannya, tutorial membuat konten tulisan yang mudah dipahami pada website sesuai dengan kaidah optimasi mesin pencarian SEO di Google, Bing, dan Yahoo. Gitu. Kemudian SEO analisisnya, nah ini perlu saya perbaiki nih, outbound links-nya gitu. Jadi begitu ini udah tulisannya udah jadi, ini dari materi. Kemudian tentukan niche yang tepat, usahakan sesuai dengan minat pemilik. Nah ini tinggal dirapi-rapiin aja. Kemudian nanti Anda bisa tautkan, misalkan ini kata niche ya, yang mau Anda ambil gitu ya. Nanti Anda copy aja. Kamu cari di Google aja.
Ini Wikipedia. Saran saya apa? Nyari kan Wikipedia. Nis. Nah ini. Nah ini kita copy URL-nya. Ini kasih permalink. Edit link. Oke. Nah. Nah, ini outbound ini jadi apa? Jadi hijau kan. Nanti kita tinggal perhatiin aja nih, yang kurang apa? SEO title width-nya apa? Title-nya nih terlalu panjang nih. Wider than the viewable limit. Jadi kemungkinan besar gitu ya dengan title yang seperti ini akan nggak muncul semuanya gitu ya. Tapi nggak ada masalah karena memang saya mempersempit ruangnya gitu ya. Ini saya abaikan aja. Kemudian image, nanti Anda tinggal masukin image ini, gambarnya di mana gitu. Nanti Anda masukin misalkan gambarnya di tengah-tengah gitu ya. Insert picture. Media. Udah lama nggak pakai. Upload. Ini saya pernah semacam-macam. Inilah katakan. Oke. Nah ini teman-teman kasih ini nih, kasih titelnya di sini nih, ya. Kasih copy linknya juga teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya begitu nanti ada orang yang ngopi gambar Anda gitu ya, maka ini akan menjadi backlink juga buat Anda. Jadi misalkan dia nulis sesuatu gitu ya, berkaitan dengan topik yang sama seperti yang saya tulis, tapi dia ngambil gambar saya gitu ya. Secara nggak langsung saya dapat gratisan backlink dari dia. Makanya kalau Anda bikin tulisan, jangan main copy paste aja. Jadi Anda ambil, Anda save gambar orang, kemudian Anda upload di sini, jangan. Gitu. Kalau bisa Anda screenshot aja, tapi nanti di bawahnya Anda sertakan sumbernya mana. Gitu ya. Nah, begitu udah masukin. Harusnya kalau nanti Anda masukin image-nya, nanti dia akan hijau gitu ya. Kemudian key phrase length-nya seperti apa, key phrase. Nanti Anda perbaiki nanti di key phrase length-nya sampai nanti semuanya hijaunya nanti internal link gitu ya. Misalkan di tulisan ini suite website-nya nanti saya tautkan ke tulisan saya yang lain gitu ya. Nanti begitu semuanya hijau, semua indikatornya hijau gitu ya. Nah, dia nanti di atasnya juga akan hijau nih. Di sini akan hijau. Nah, itu kalau udah hijau semuanya Anda baru bisa di-post gitu ya. Nah, itu kemungkinan ke indeks di Google itu akan lebih besar ketimbang warningnya masih merah. Nah, kemudian ini readability-nya nih. Nah, ini karena saya tulisannya masih belum terstruktur dengan baik gitu ya, dia readability-nya masih kurang. Situs yang baik kan kemarin dia bisa judulnya sesuai, isi sesuai, kemudian dia bisa dibaca gitu ya teman-teman. Kalau Anda bikin tulisan kayak gini gitu, wah ini nggak jelas tulisannya, titik komanya nggak jelas, tulisannya juga masih acak-acakan gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi peringkat Anda nanti di search engine, itu akan mempengaruhi. Dan juga orang yang berkunjung ke situs Anda ini akan akan hilang, akan habis gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini saya dapat warning, webinarnya udah habis. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda posting aja di grup Telegram ya teman-teman ya. Terima kasih. Nanti ada tugas dan kuisnya seperti biasa. Nanti Anda tinggal isi aja kuis dan segala macamnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.